Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hari ini Rabu 11 Januari 2023, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang bertema Yesus Hamba Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perenungan firman. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang kami rasakan. Kami bersyukur setiap pagi kami merasakan kasih yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan kami sehingga kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 12 ayat 15 sampai 21. Dengan tema Yesus Hamba Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Bapak Ibu keluarga damai, dalam perikop yang kita baca tadi, kita tahu bahwa dalam pelayanan Yesus ada orang-orang yang suka, ada juga yang tidak suka. Ada yang pro dan kontra. Dalam perikop sebelumnya, jika kita baca, ada orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh Yesus karena Yesus telah menyembuhkan pada orang sakit pada hari Sabat. Sehingga mengetahui hal itu, Yesus menyingkir dari sana. Namun di sisi lain, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka membutuhkan kesembuhan, dan Yesus pun menyembuhkan mereka semua. Kita bisa melihat begitu berkuasanya Tuhan Yesus, karena sesungguhnya memang Yesus adalah hamba Allah yang telah dipilih dan dikasihinya untuk menyatakan kuasa Allah. Di ayat 20 dikatakan, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Kondisi ini bisa menggambarkan orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, di mana sudah merasa tidak ada lagi harapan. Namun, jika bersandar kepada Yesus, Yesus akan memberikan pertolongan. Yesus akan menguatkan, sehingga bulu itu tidak akan dipatahkannya. Tuhan Yesus memberikan harapan, bahkan menjanjikan jalan keluar sehingga Dia bisa menanggungnya. Yesus berkuasa atas segala keadaan. Bahkan dikatakan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bahwa separah apapun keadaan manusia sedang terpuruk sebagaimanapun, Yesus sanggup untuk menolong. Asalkan kita juga mau berserah kepadanya, mengikuti apa kata Tuhan dan tidak mengeraskan hati. Pasti keadaan akan segera membaik. Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang adalah hamba Allah yang sungguh berkuasa, yang peduli
terhadap kehidupan masing-masing kita. Kita tidak pernah ditinggalkannya dalam keadaan apapun. Baiklah kita selalu mengandalkan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita, selalu berserah kepadanya bahwa Ia tidak akan memberikan ular beracun pada anaknya yang minta roti. Ibarat seorang dokter yang harus memberikan suntikan obat kepada anak yang sedang sakit dengan tujuan supaya anak itu lekas sembuh. Namun si anak tidak mengerti sama sekali kenapa dokter itu harus menyakitinya dengan memberikan suntikan. Namun ketika si anak menjadi sembuh, barulah ia sadar bahwa apa yang diperbuat dokter tersebut adalah untuk kebaikannya. Demikian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu harus terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita harapkan. Namun, jika kita berpegang pada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah indah yang Tuhan beri. Itu semua untuk kebaikan kita. Walaupun kita mengerti pada akhirnya nanti. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita senantiasa berpegang pada Tuhan Yesus, percaya dan mempercayakan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur memiliki Yesus yang sungguh berkuasa, Tuhan yang dapat diandalkan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami belum sepenuhnya mempercayakan hidup kami untuk Engkau pimpin. Ampuni kami, seringkali kami ragu, kami bimbang dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga terkadang kami putus asa. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau pimpin, dan kami mau senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, hanya Yesus satu-satunya yang dapat diandalkan, satu-satunya harapan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.